Assalamualaikum. Saat ini saya akan menjelaskan tentang kesehatan itu investasi. Benar nggak sih? Coba deh kita pikirin. Pertama, dengan sehat kita akan mampu beraktivitas, apalagi pekerjaan yang sifatnya fisik, seperti yang kita lakukan. Kedua, kalau misalkan kita sakit atau keluarga kita di tanah air sakit, tentunya akan menguras tabungan kita. Kalau kita sudah menabung 1 tahun, tiba-tiba ada yang masuk rumah sakit, selesai sudah, saldonya jadi 0. Ketiga, kalau kita sehat, kita banyak ide, sehingga tentunya akan lebih happy. Keempat, kalau kita sehat, tentunya kita tetap dapat bertanggung jawab terhadap keluarga. Intinya, sehat mampu mendatangkan rezeki sehingga kita tetap membahagiakan keluarga. Iya nggak? Gimana caranya supaya tetap sehat? Pertama nih, cari ilmu, ikuti pelatihan, ikuti sekolah. Sehingga kita tahu tuh berbagai macam tumbuhan mungkin atau segala sesuatu hal yang dapat membuat tubuh kita sehat. Kan kita nggak tahu, tentunya dengan mencari ilmu. Kedua, sadar kalau hidup sehat itu ternyata enak ya. Jadi kita tidak banyak membuang uang untuk berobat. Ketiga, manfaatkan fasilitas yang ada. Contoh, di tanah air ada BPJS. Masukkan tuh keluarga yang mestinya kita tanggung untuk kesehatan, sehingga tidak menggerus tabungan kita pada saat mereka sakit. 4. Jangan malas. Karena misalkan ya, BPJS itu modalnya mudah kok. Kita punya KTP, punya kartu keluarga, dan mengurus. Jangan sampai malas. Mengurusnya paling 2-3 hari selesai. Tetapi dampaknya banyak buat kita. Walaupun kita bukan PNS, kita bisa kok mendapatkan fasilitas itu. Pergunakan. Sama seperti di Hong Kong. Kalau di Hong Kong kan kalau kita sakit, misalkan di dalam resit rumah sakitnya kita harus membayar 10 juta. Tetapi ternyata pada saat kita membayar hanya dikenakan $100 misalkan. Ya sekitar 200 ribu rupiah. Itu berarti kan ada jaminan jaminan kesehatan. Nah, di tanah air kita juga ada. Nah, pada saat keluarga kita sakit, kita uruskan saja. Sehingga tidak banyak membebani kita loh. Tahun 2010, pada saat saya berada di Hong Kong, saya tetap loh mendaftarkan saya, istri, kedua orang tua saya untuk ikut BPJS. Ternyata manfaatnya banyak. Dan terasa pada saat kita pulang ke tanah air. Nih ya, saya kasih ilustrasi singkat. Kalau kita tidak punya jaminan kesehatan, otomatis kita tidak membayar jaminan kesehatan kan? Januari, Februari, Maret, April, sampai Desember tidak ada yang kita bayar untuk jaminan kesehatan. Kita happy. Tapi, sejak Januari sampai Desember misalkan kita menabung nih. Januari kita menabung 1.000 Hong Kong dolar, Februari 1.000, kemudian Maret 1.000. Totalnya sampai Desember tabungan kita 12.000 Hong Kong dolar. Nah, kemudian di bulan ini nih ternyata anggota keluarga kita ada yang sakit di Indonesia. Contoh misalkan ya, ayah saya sakit, saraf kejepit. Dia harus berobat, harus terapi kolam renang dan lain sebagainya. Harus MRI. Anda tahu berapa sekali MRI? Bisa 2-3 juta. Intinya, untuk berobat paling tidak kita butuh 18 juta. Nih kalau sakit di sini. Dari mana kita dapatkan uang? Otomatis kita ngambil dari tabungan kita ini. Maka tabungan kita akan terambil 12.000 Hong Kong dolar, dikirim ke Indonesia, saldonya tinggal 0. Otomatis pada saat tahun depan bulan Januari saldo kita 0. Kita menabung lagi Februari 1.000, dan total yang kita dapat di bulan April 2.000. Itu kalau tidak ada jaminan kesehatan. Makanya setengah mati kita menabung, tiba-tiba ada keluarga kita yang sakit, otomatis jebret jadi 0, tabungan kita habis. Nah, lain cerita kalau misalkan kita ikut jaminan kesehatan. Di Indonesia itu ada loh BPJS, syaratnya juga mudah, hanya KTP, KK kita daftarkan, dan per bulannya juga murah. Seingat saya waktu itu, satu orang 30.000. Berarti kalau saya, ayah saya, atau ibu saya ikut, ya 30.000 kan di bawah 20 Hong Kong dolar. Nah, kalau misalkan saya pakai BPJS,
atau jaminan kesehatan apapun, pakailah yang punya pemerintah, biasanya jauh lebih murah. Nah, makanya tadi saya bilang jangan malas, cari-cari keterangan tentang ini. Coba kita lihat ilustrasinya. Misalkan saya ikut jaminan kesehatan Januari, paling saya hanya membuang $60. Ya, $60 itu buat kita berapa sih? Paling untuk makan sekali di Hong Kong ya. Itu untuk saya, ayah, ibu. Februari, Maret, April, terus sampai Desember. Kalau di total-total berapa coba selama setahun? $720 selama setahun. Misalkan, kalau misalkan bertiga. Nah, di luar itu, saya kan nabung. Misalkan ya, pada saat yang bersamaan Januari saya nabung 1.000, 2.000, 3.000, terus sampai bulan Desember. Maka di akhir tahun tabungan saya adalah 12.000. Coba kita bandingin deh. 12.000 dengan $720 itu ya jauh kan yang kita buang. Tapi coba kita lihat. Kalau sekiranya di bulan Januari ada yang sakit, ya. Misalkan ayah kita harus operasi, ya. Misalkan operasi usus buntu, ya. Operasi usus buntu misalkan untuk segala macam total butuh 19 juta misalkan. Nah, otomatis kita tidak bayar tuh sama sekali. Benar kalau pakai BPJS. Tinggal diurus, bawa dokumennya, perbanyak tuh fotokopi KTP, fotokopi kartu BPJS. Kita tidak bayar sama sekali nih di sini. Otomatis tabungan kita yang sudah 12.000 itu utuh. Ya, paling kita kirim untuk ongkos ke puskesmas, untuk ongkos ke rumah sakit. Nah, jadi kalau pakai BPJS, tabungan kita utuh tuh. Sehingga Januari, Februari, Maret kita bisa menabung dan totalnya dapat 15.000. Sementara 720 ini yang kita buang untuk setiap bulannya itu kan untuk jaminan kesehatan. Ya kan? Coba deh kita bandingin. Kalau kita nggak pakai jaminan kesehatan, otomatis tabungan kita bisa nol loh. Tersirap oleh keluarga kita atau kita yang sakit saat itu juga. Nih, saldonya bisa nol. Jadi, tahun depan tabungan kamu itu cuma 2.000. Tapi kalau kita pakai BPJS, otomatis tidak mencoceng tabungan kita. Nah, tabungan kita 15.000. Hal ini perlu saya share, karena sayang. Daripada uang kita habis untuk membiayai rumah sakit dan segala macam, padahal ada cara yang lebih tepat untuk menyelamatkan tabungan kita itu, yaitu dengan ikut jaminan kesehatan. Lalu ada yang bertanya, Pak, kalau misalkan kita selama 5 tahun, 6 tahun, atau 7 tahun tidak sakit-sakit, rugi dong tabungan kita. Coba $720 dikalikan misalkan 5 tahun berapa? Pertanyaannya sederhana, tidak ada yang rugi. Siapa pula yang mau sakit? Anggap saja 720 ini sebagai bentuk sesuatu yang kita keluarkan supaya kita tetap sehat. Yang kedua, uang yang kita keluarkan walaupun kita tidak sakit itu akan dipakai oleh warga negara kita yang lain yang tidak mampu. Jadi anggaplah kita share-lah ke mereka sehingga kita bisa membantu mereka yang tidak mampu. Jadi sifatnya kan gitu. Pada saat kita tidak sakit, beruntung dong. Kenapa? Ya siapa sih yang mau yang sakit? Tetapi rugi nggak? Tidak. Duit yang tidak kita pakai itu nanti akan dimanfaatkan untuk kemaslahatan warga negara yang lain. Iya kan? Saling membantu itu namanya. Nah, disitulah pentingnya kita memanfaatkan informasi, fasilitas yang ada, yang diberikan oleh pemerintah untuk keuntungan kita sendiri. Sehingga kerja kita selama bertahun-tahun tidak habis hanya untuk biaya berobat yang tiba-tiba. Kenapa? Karena tidak akan mengganggu tabungan kita. Jadi kalau kita tidak sakit ya mestinya kita harus bersyukur bahwa kita tetap sehat. Dan walaupun tabungan kita tidak terpakai, kita juga harus bersyukur. Ungkapkan rasa syukur kita kepada yang lain dengan men-share apa yang telah kita tabung untuk kelompok masyarakat miskin yang barangkali tidak sanggup untuk membayar biaya kesehatan. Itu kan lebih mulia, ya nggak? Di samping kita bisa berbagi dengan masyarakat, tabungan kita yang ini utuh. Kenapa? Karena kita merupakan bagian dari jaminan kesehatan. Coba deh. Nah, terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat mencoba. Semoga ini menjadikan inspirasi bagi Anda
untuk mencari jalan, sehingga Anda tetap bisa menabung, pulang ke tanah air, dan tetap bertanggung jawab untuk keluarga di tanah air. Tetap semangat!